Kali ini match point untuk Geek Fam. Oke, sementara itu di MPL Arena sendiri masih ada harap-harap cemas dari Sonic. Apakah Fnatic Onyx bisa menyamakan kedudukan di game yang kedua atau Geek Fam Lay akan menutup match ini 2-0 untuk mereka. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Let's go. To Lane of Down. Dari game kedua nih, tidak ada lagi Natalia. Gak ada roamer damage, Om. Iya, tapi adanya roamer pick off tanpa counter ya. Ada defense judgment yang bisa dibawakan oleh Balozi juga. Jadi memang butuh teman untuk bisa follow up dia. Tapi kalau kita melihat setiap kali Balozi akan jalan. Entah itu nanti lewat gold atau mungkin nanti lewat dari midnya juga. Mereka bakal bisa punya damage. Setidaknya ini akan ada half HP atau bahkan langsung tumbang. Terutama kalau mereka langsung ke gold lane. Dapet dong, E-Boy. Satu terakhir itu penting sekali memang. Oke, tapi dari Emblem ya seperti biasa lah ya. Kalau dari Vincent dia pakai critical, fatal, Warcry. Damage-nya ada nih. Yap, namun sekarang di bagian tengah ada satu Frost Breeze yang dikeluarkan dan juga 2 flicker bahkan terlihat di dalam area tersebut. Ya, kelihatan cukup agresif juga dari Fnatic Onyx. Bagaimana mereka melihat dari Geek yang selalu bisa menyeberangnya. Tapi dengan power yang dipegang dari Fnatic Onyx ya jelasnya mereka bakal bisa untuk kontes head to head dari early game. Ini Roger yang biasanya cuma butuh satu item Windtalker yang sudah bisa memberikan damage besar. Iya kan? Bahkan dari tengahnya Sans. Oke, satu terakhirnya dan Sans hampir saja pasif dia adalah Tempest Supply dikeluarkan satu di fight zone. Masih sempat berputar namun untuk kali ini Keyboy sang perusak suasana. Wah, ini jadi pertukaran yang gak bagus sih jujurnya untuk Vincent. Jungle tumbang sebelum turtle pertama itu udah rugi banget. Ya. Tapi mungkin bisa kalau dikompensasikan dengan adanya purple yang masih bisa diambil Vincent sekarang. Yap. Dan ya kalau bisa mereka menangin juga nih buat di turtle yang pertama. Oke, dan juga dekatnya jarak dari turtle tersebut ya. Makanya ini juga satu mobilitas yang bisa dimanfaatkan terus-terusan oleh namun di tempatnya berbeda. Ada Lutfi, kali ini berjuang sendirian. Sesaat lagi dia pernah ke level 4 dan juga Keyboy mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Masih level 3 tidak apa-apa tapi sesaat lagi. Level 4 mungkin akan masuk ke dalam tubuhnya dan ini dia. Masih berhasil dikocek, ada satu emang Vendor langsung dikeluarkan dan berhasil. Untuk bisa mendapatkan ke arah Keyboy sebagai pertukaran terhadap turtle. Waktu yang dibeli berhasil dapetin objektif juga dan ini membuat levelnya kedongkrak lagi dari Fnatic Onyx. Yap. Dan meskipun memang diganggu tadi ya, ternyata masih bisa dapetin untuk point kill bagi Geek Fam itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana goldnya ini masih sehat-sehat aja nih untuk kedua-duanya nih. Lunox, Iya kan? Harriet. Gak banyak bedanya dan 400 gold aja di awal gua rasa ini ya standar lah. Oke. Oke. Nah, Dan ada MPL siapa ini? Ada Bang Viel nih. Piel, cuek. malah biasa. nyelip di bawah cuek. MPL ID Extremer ya Iya, kawan-kawan ya. Bisa apakah sambil match nonton ini juga. akan respect streamer, Lim? Match respect streamer kah? Tapi kalau kayaknya Geek Unity nggak mau sih. Oke, hampir saja. Hampir final slash tadi connect ke dalam tubuh dari Veldora. Satu gomis tadi yang terjadi dan zoning out dari Baloy juga. Ini bikin cewek nggak berani nyentuh minion. Oke, tapi Amal Pandat bisa saja langsung dipakai dan itu dia. Connect ke arah 2 player sekaligus tapi sekarang Brand of Dare langsung dikeluarkan. Namun untuk Masako harus menghadapi 2 player sekaligus. Masako masih sempat bisa mengantarkan damage begitu mematikan dan juga untuk sekarang Masakonya masih berhasil sama begitu pada berbeda. Keyboy menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Double kill berhasil didapat oleh Vincent. Namun like and pound menutup segalanya. Aboy masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Aboy terkena impact dari open fire begitu menyakiti satu terakhir dari Kairi. Mendapatkan point kill kembali. Oh my god, pertukaran yang begitu banyak hadir di bagian bottom lane. Tapi dari semuanya, Masako masih selamat. Baloy yang dapat. Iya. Dan yang tumbang bahkan yang lain ya teman-teman dari Masako juga. Tapi untuk trade-nya sendiri, karena Kairi yang dapetin point kill menurutku masih cukup untung untuk Fnatic Onyx. Yap. Karena kita tahu bahwa Lagi? 2 kali meleset untuk Final Slash. 2 kali Lutfi. Oke, tapi yang pertama dihindari dengan Final Slash, Flicker tadi. Ya. Untuk yang pertama. Ini satu lagi kartu kuning nih Lutfi. Buset, pelanggaran ya. Oke, Turtle kembali di setup dan kayaknya ini bakal free dulu untuk Turtle yang kedua. Ya, lihat bawahnya di zoning juga. Dia belum bisa memberikan sama sekali akhirnya buat cewek dan terulang sebenarnya untuk pisah dari game yang pertama. Cewek kalau mau dekat dia harus ngelewatin banyak hadangan nih, ngelewatin Balozi, harus takut juga dengan adanya gold laner lawan di depan dia. Lagi-lagi Baloy ya berarti ya, halang rintang dari cewek. Tapi bedanya mungkin sekarang gue ngeliat Kibo yang lebih aktif om. Iya.
Kayak akhirnya Kiboy nempel juga Wah kan. ini mau ditarik kah? Dan benar saja. Vengeance dikeluarkan final slash gak connect karena siapa Vengeance tadi terlihat. Lutfi flicker ke tempat yang berbeda. Namun sekarang dengan Glacier yang langsung diaktifkan, Veldora pun masih beruntung untuk bisa kabur dari area tersebut. Gue kira terbuang sia-sia sih gue ngeliatnya. Karena nggak ada fight back dan sekarang baru di fight back. Akan kalikan pos mau dikeluarkan Kairi. Open fire dikeluarkan. Baloyski ditembak di bagian belakang. Dengan satu ring of order dan juga flicker kali ini terlihat di dalam tubuh dari Baloy itu sendiri. Wah, jual beli serangannya berasa banget sih. Bahkan atasnya yang terbuka. Kali ini Geek Fam lagi-lagi mendominasi early game. Ya, karena mereka selalu nargetin yang menurutku tepat banget untuk mereka juga. Salah satunya adalah dengan melihat Lutfi memang cukup tebal. Dia bisa jadi badan, tapi kalau dikeroyok dengan 3-4 pemain yang memang punya item, bakal bisa cepet juga untuk langsung membakar Lutfi. Oke, Kiboy membuat sebuah pagar berbeda. Masako tidak bisa bertahan lagi 5 player di dalam satu laning yang sama. Memang Vendor dikeluarkan bahkan untuk sekarang. Hellstone Flash-nya pun tadi connect ke dalam tubuh Baloyski di mana itulah sangat menyakitkan dan Veldora terjebak sendirian. Apa yang dilakukan Veldora akan dirinya masih berhasil kabur dari tersebut dan ternyata tidak. Glacier pun sudah terlihat di dalam area river di mana mereka melakukan pertempuran di bagian bawah. Vincent dipantul ke tempat yang berbeda dan Lutfi again and again. Final slash yang tidak connect karena siapapun Vengeance-nya terlihat dan sekarang Vincent menjadi korban. Baloy menjadi korban taman pulang dari Masako. Sakit banget damage yang dihasilkan satu terakhir. Dan Overall langsung dikeluarkan yang untuk sekarang kita lihat saja Masako bisa bertahan. Dan wow, Masako ada satu hal di mana ini menjadi hal yang begitu baik untuk mereka. Oh my god, team fight yang begitu panjang, outplay dibalas dengan outplay flicker dari Masako yang bisa membeli waktu, namun ya di sisi lain ada objektif yang bisa diselamatkan oleh Onyx. Iya, Kairi yang mendapatkan turtle. Lagi-lagi kita melihat adanya tim fight yang cukup panjang tapi bisa diimbangi ternyata. Dari Geek meskipun pemain mereka tumbang di awal, tapi mereka bisa bangkit juga dan ada item menarik untuk Vincent ya. Thunderbelt. Ya, Langsung ya. Langsung Thunderbelt ya. Gue sempat lihat juga kemarin di PH kalau nggak salah. Yap. Ada Thunderbelt yang dibikin. Ini demi nyari defense juga. Artinya memang banyak banget damage eksplosif dari Iya. lawannya yang harus tahan. Ya, atau bahkan bisa dibawakan gamenya sampai late game lebih kuat juga. Ya. Buat linknya kan, apalagi itu adalah permanen defense yang bisa dibawakan dengan adanya Thunderbelt. Dan juga modal awal Om ya. Mhm. Ini kayak modal usaha di tengah-tengah ini udah cukup nih. Juga kalau Thunderbelt biasanya kalau bukan item pertama, item kedua. Dan sekarang Divine Judgment dibantinglah sudah sedikit lagi tersisa tapi masih ada satu pergerakan lewat saja begitu saja bisa melindungi karena rekan-rekannya dan Lutfi menjadi korban pula di dalam area tersebut. Vincent masih berusaha untuk bisa mengatakan damage tapi masih ada lagi Zaman Force yang sudah terpop up di dalam area itu. Veldora yang mau pergi ke arah mana? Veldora berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player tapi ternyata miss move, ada miss kill yang dikeluarkan pula di dalam area tersebut dan Veldora menjadi korban taman efek Virta terlihat di dalam tubuh dari Aboy tapi ternyata mereka semua masih berhasil pulang lagi. Wow, dengan darah yang sekarat. Player-player dari Fnatic Onyx gak ada korban. Mereka dominasi lagi dari tim fightnya. Tapi lihat dari segi gold masih dipegang Geek. Iya loh. Geek masih unggul juga di sini loh. Ya, dan bahkan itu tadi cukup ngeri ya buat Geek Fam. Melihat Kairi yang sudah kembali juga. 2 pemain Geek yang super low. Hampir ditabrak juga tadi. Nyaris yang mau. Tapi ya bagusnya adalah dari Fnatic ini mereka sadar mereka juga low HP. Mereka mundur ke belakang. Cuman gue gak tahu kenapa gue lihat kayak keraguan-raguan loh Om dari Geek. Wey, Emo Vendor terlihatlah sudah di dalam area tersebut. Baloyski langsung menghilanglah sudah. Namun untuk sekarang Vincent melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa menjadi sang eksekutor. Melihat siapa yang akan langsung dia berikan point killnya. Namun barusan ada satu final slash yang finally connect ke arah beberapa player. Tapi Lutfi-nya masih berhasil kabur lagi. Tempat berbeda 5 player yang memiliki oleh Onyx. Sejauh ini mereka masih aman, tentram, sentosa. Tidak ada korban lagi dan lagi. Onyx mereka masih bisa pegang kendali. Sekarang mereka unggul jumlah. Mereka bisa setup ke arah objektif. Dan semua akan terbuka. Oh, wow, ini game kedua penuh team fight ya. Yap. Benar-benar lebih kenceng nih kalau kita bicara soal tempo dibandingkan dengan game yang pertama juga. Kehadiran Ruby dari Kiboy sendiri. Dan ini selalu bisa buat inisiasi manis bagi Fnatic Onyx. Dan ya kalau kita melihat secara faktor ekonomi juga gak terlalu banyak perbedaan. Ya. Tipis. Ini pada akhirnya nih, Onyx mengungguli. Cuman entah kenapa ya gue masih ngerasa Geek ragu-ragu loh tim fightnya. Mereka Veldoranya udah nahan di depan tapi kayak gak ada follow up. Sekali yang masuk Masako instan. Dan sekarang Lord ya di setup oleh Onyx. Ini lebih ke Masako yang susah juga sih buat open team fight-nya.
Karena kita melihat Bocil. Wait, ada satu pergerakan dilakukan Emo Pendantnya Connect dan ini dia satu kombinasi yang begitu baik. Glacier tadi Connect pula ke arah beberapa play dan 2 orang menjadi korban dengan sangat cepat. Ini dia dilakukan oleh Fnatic Connect, mereka memberikan sebuah arti untuk pemain-pemain dari Kick. Namun sekarang tempo Somblet dikeluarkan pula Connect ke arah beberapa play. Namun di bagian bawah ada satu pola yang begitu mematikan dan juga Vengeance terlihat tadi untuk bisa mengejar ke arah dari Aboy. Glacier yang dikeluarkan Aboy akan berhasil itu bisa mengurangi bagaimana kerugian mereka dapatkan, tapi Suns menutup itu semuanya. Wipeout terjadi. Geek Fam, mereka seakan kebingungan dengan dominasi tim fight. Fnatic Onyx mereka ambil semua objektif yang bisa mereka kuasai. Lord Free, bahkan mid, turret mungkin bisa didapetin juga. ya ini tapi Kairi sudah terlanjur jadi sekarang. Agak sulit untuk bisa menghentikan Kairi ya, apalagi untuk follow up di belakang Kairi sendiri. Ada Keyboy, masih ada Suns, dan bahkan tadi waktu ada Divine Judgment yang sedang pengen dibuka, Final Slash dari Lutfi juga bisa menggagalkan segalanya. Iya. Bahkan kayak bukan dari Tempest of Blade-nya Vincent doang nih yang turun langsung dipentung. Ya, itu Masako juga. Saban lompat nih, setiap dia Masako lompat langsung ditarik. Dipentung. Iya, tadi perhatiin aja dipentung langsung sama Arlot. Masalah Keyboy juga kan. Keyboy nih donor walkingnya aja lah. Itu akan sangat mengganggu cooldownnya cepat. Yep. Dan yang sekarang dari Fnatic Onyx mereka jauh lebih banyak punya sisi ya. Melihat bagaimana kombinasinya juga ini selalu bisa berjalan untuk Fnatic Onyx. Kairi, level maksimal 15. Dan mereka sekarang berada di luar area pertahanan yang dimiliki oleh Kick Farm. Harusnya masih ketahan sih. Masih ada pasif juga kan dari base turret. Mungkin fokusnya ke arah inner turret dan lihat pergerakan Vincent split push malah dapetin satu keuntungan. Yep. Masih dengan Lord yang pertama. Nanti bisa di buying time juga. Hanya lebih fokus untuk bisa menghancurkan super meme-nya juga lebih cepat. Dan akhirnya trade berjalan bagi Geek Farm meskipun gold mereka ini sudah mulai tertinggal. Tapi ini lumayan loh Om, Vincent lama banget ya. Betul? Ya, Belum pulang. Ada satu Divine Judgment kayak mau dikeluarkan di mana konsil tadi udah terdengar, namun mereka balik lagi lah. Dan bahkan bagian atasnya lane jauhnya dibiarin aja ya. Makanya Main dia bawah. mau coba tabrak mid. Bahloy berhasil masuk ke dalam satu rumputan Final Slash saat dikeluarkan. Glaciernya pun terlihat di area tengah. Veldora pun menjadi korban, bahkan untuk sekarang Masako tidak bisa melakukan banyak hal. Baloyski mencoba untuk bisa mendapatkan satu player, tapi Baloyski kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Masih ada satu ring over yang dikeluarkan, namun untuk sekarang malah membuat dirinya pun maju sedikit bagian depan, langsung kehilangan nyawanya. Menyisakan 2 member. Cukup buruk. Ini masalah yang cukup serius juga untuk Geek Fam. Mereka masih harus menunggu 10 detik lagi untuk Veldora dan Masako yang paling cepat. Yap, sementara sekarang pergerakan dari Aboy dan juga Final Slash dan juga Emo Pendant yang tidak kena 2 source skill begitu mahal. Namun sekarang Lycan Pons yang begitu mematikan tadi terlihat dari Kairi, dan waktunya untuk Vincent bisa nge-delay dengan menghilangkan satu web minion dan juga Lutfi tadi. Hampir saja bisa mendapatkan ke arah Vincent. What? Untuknya sekarang Veldora bisa maju ke bagian depan, tapi ada Glacier tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan untuk sekarang terlihat dengan satu dan order yang udah terlihat di dalam area tersebut mereka. Vincent di bagian belakang, ada satu Winter Cloud. Waktunya untuk Geek bisa membalaskan keadaan. Oh my god, Vincent masih dikejar Suns. Yap, dan sekarang terlihat lebih tertinggal sendirian dan hanya ada Keyboy. Menyisahkan Keyboy sendiri terlalu lama bermain di depan rumah dari Geek Fam. Fnatic Onyx menerima punishment yang mahal. Yap, dan untungnya tadi itu Suns masih ada pasif loh. Kalau Suns pasifnya gak ada, dua-duanya bahkan tumbang dengan Iya. gitu. Karena udah tinggal sekali hit dengan Defense Sword yang bisa diberikan juga. Dan akhirnya Lord keluar, Enhance a Lord. Ini akan jatuh ke tangan Geek Fam kalau memang berjalan dengan semestinya. Comeback kah? Comeback moment kah? Satu buah momen yang diciptakan tadi. Dua ultimate Darkening dan order Brilliant Masako. Mengacak-acak posisi Onyx dan damage Veldora eksekutor ternyata. Iya, dan terlalu lama sih sebenarnya untuk nahan di area depan tadi. Banget Om. Iya, terkelamaan dan bahkan bisa dipukul mundur. Memang bisa di back and forth, bisa di kiting ya. Cuman ya kerugian jelas untuk Fnatic Onyx. Dan 3 item bahkan ya Link Thunderbelt ini yang akhirnya kelihatan kan. Defense-nya tadi lumayan buat nahan tipis-tipis. Yep. Dan jangankan Link Thunderbelt, ini Thunderbelt, ini aja juga Thunderbelt. Jadi efek slow-nya mereka dapat kalau tim fight memang gak langsung di-engage atau disengage. Fnatic Onyx bakal dalam disadvantage. Oke, dan sekarang Lord-nya belum di-clear. Masih jadi satu pekerjaan juga yang harus dikerjakan oleh teman-teman Fnatic Onyx. Tapi untuk push juga sebenarnya nggak terlalu mudah loh. Wah, nih Lordnya udah nubruk di bagian bawah. Akankah mereka bertanda, tapi Emo Pendant tadi sepertinya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Ya, mode defensif Baloy. Oke, Baloy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player kah? Masih gagal sejauh ini. Baloynya terjebak di antara satu lorong yang begitu sempit, namun Veldora. What are you doing? Di mana Veldoranya berhasil ditangkap di area tersebut tanpa mereka bisa menghancurkan ke arah satu base turret.
Iya, lagi-lagi sekarang Geek yang terlalu maksa sih menurut gua dengan Super Wave Minion yang udah nggak ada juga. Mereka mau coba tadi untuk satu best turret di bagian bottom lane. Kalau dapat enak sih karena Lord selanjutnya di atas. Yap. Tapi ya sayangnya mereka masih gagal juga ya. Dan ini dia untuk setup dari Fnatic Onyx yang harus bisa berjalan dengan semestinya. 3000 gold advantage, tiba-tiba swingnya untuk Geek Farm sendiri. Jadi itu advantage yang sangat jauh sekali tadi yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx yang akhirnya gak jadi maksimal. Dan balik untuk setupnya, 4 pemain Fnatic Onyx sudah mulai berada di bush di bagian bawah ya, di jungle bagian bawah milik dari Geek Farm. Dan Geeknya mereka bisa merespon dengan dua hal. Yang pertama split untuk Vincent, yang kedua yang mereka bisa setup untuk membiarkan Masako ditemenin dengan siapapun juga nanti. Untuk bisa jalan di lane yang berbeda. Kayaknya paling enak sama Baloy sih ya. Jadi seandainya ada kondisi satu orang doang yang mau ngejaga lane bisa di pick off juga. Defense Judgment. Tapi ya tiba-tiba langsung temponya dipegang lagi oleh Onyx. Dengan satu kegagalan push tadi. Wow, ini tempo swingnya cepet banget loh. Yep. Siapa yang dapat ya kan langsung tiba-tiba pegang kendali permainan juga. Tapi dari gold advantage-nya masih dipegang oleh pemain-pemain Fnatic Onyx ya. Kecuali Vincent yang memang lagi unggul. Ingat itu adalah Link bisa split push dan jalanin lane yang jauh. Dan sementara waktu kita belum melihat adanya hal tersebut dilakukan oleh Vincent. Oke, tadi gue agak kaget. Gue jarang banget ngeliat Onyx. Cewek Kairi tuh show bareng gue jarang banget ngeliat. Tapi ternyata karena ceweknya belum jadi juga. Ada satu item lagi nih yang belum selesai. Jadi dia butuh gold. Dan udah dikasih buff juga. Oke. Jadi seharusnya ini akan menjadi Lord Fight yang cukup penting ya untuk kedua-duanya. Shield. Oke, Baloy. sekarang terlihat di area tengah ada beberapa player. Hellstorm Blast-nya tadi sudah langsung dikeluarkan memberikan impact yang cukup mengejutkan. Tapi Purple Buff, mereka gas. Defense Just langsung dikeluarkan dan juga sekarang. Untuk Luffy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan satu terakhir. Tapi Luffy masih sempat bisa mengeluarkan lagi karena satu panas lagi juga. Membalaskan keadaan di mana mereka berhasil mendapatkan karena Masako Baleski yang menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Ada area belakang, Zaman Force dikeluarkan. Satu terakhirnya Veldora menjadi korban pula menyisakan Vincent. Dan juga Aboy lewat sebuah pertempuran yang mereka lakukan tadi di area mid. Tersisa 2, kali ini Geek Fam mampukah mereka defense karena sudah langsung ditabrak. Oke, waktunya untuk Fnatic Onyx bisa saja menutup langsung ke arah satu game ini. Karena berpemukaan tadi sudah terlihat pula Aboynya berusaha untuk bisa menghilangkan lagi ke arah satu web ini yang akan menabrak ke arah pertahanan terakhir mereka. Namun dengan Glacier udah langsung dikeluarkan, satu yang terakhirnya akan kami sempat. Tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh Aboy. Masih bisa bertahan Geek Fam. Tidak ada minion Fnatic. Mereka terpaksa mundur lagi. Dan lagi-lagi gagal untuk mendapatkan kemenangan. Aboy. Sempat untuk mengeluarkan Glacier dan juga menghilangkan satu web minion om. Oke, tapi Lord akan dipegang oleh Fnatic Onyx dan Free Lord. Tapi at least waktu yang dibeli tadi. Geek Fam mereka akan sanggup untuk bertahan dulu. Kesempatan untuk comeback jelasnya masih ada kalau ada misplay dari Fnatic Onyx. Wah, ini sih satu kata, reset. Mereka berdua harus reset. Entah dari Onyx yang tadi gagal untuk melakukan push atau Geek Fam yang berhasil juga untuk melakukan defense. Mereka harus reset karena PR dari Geek Fam sekarang cukup berat on Lord yang kembali untuk Onyx. Dan yang kedua sebenarnya targeting juga ya. Karena tadi waktu kita melihat dia tariknya ke Lutfi, Defense Judgment. Ternyata Lutfi gak tumbang. Dan itu ngebagiin time yang sangat cukup tadi untuk akhirnya Fnatic Onyx bisa menangin teamfight. Makanya source-nya kebuang banyak banget. Tuh. Posisi Masako ke expose. Yap. Jadi ya itu pelajaran lah. Karena Lord sekarang nih udah kelihatan banget ada di arah mid lane. Yap. Ini bisa jadi trail lane push. Oke. Ini dia waktunya. Atasnya lihat. Sementara Vincent di atas masih berjuang ya untuk bisa menghilangkan ke arah satu. Pergerakan Suns dengan flickernya masih bisa menyelamatkan diri. Namun di bagian tengah mereka bersatu padu itu bisa mengeluarkan lagi dan juga menghancurkan ke arah satu pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Tapi Lordnya gak bakal bertahan lama karena Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan damage yang bisa dihasilkan oleh Aboy apapun dari Masako itu sendiri. Final slash yang connect karena beberapa play tapi Kimoy di tempat yang berbeda. Satu yang terakhir masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Immortal udah mulai terpecah. Ada dua winter counter lihat di dalam area pertahanan dari Geek itu sendiri. Dan juga Lutfija. Namun untuk sekarang menyisakan Aboy sendirian waktunya. Fnatic Onyx menutup game yang kedua. Satu sama Israel.